Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala ta'ala idzan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan segala nikmat taufik serta hidayahnya sehingga pada waktu pagi hari ini anak-anak kelas 7 kita masih bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam kondisi daring. Semoga dalam kondisi seperti ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Oke anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas bab terakhir pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 yang sempat 2 minggu kemarin kita fokus di kegiatan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi materi yang sempat tertunda kemarin, yaitu kajian Al-Quran. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan doa yang dibacakan oleh Pak Rozikin. Kalian cukup mengamini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, sebelum Pak Rojikin menjelaskan materi pada pagi hari ini, saya harap kalian mempersiapkan alat tulisnya. Jikalau ada hal yang dianggap penting, kalian bisa mencatatnya ya. Kali ini pembelajarannya adalah bab terakhir pendidikan agama Islam yang berjudul kajian Al-Quran. Di dalamnya nanti ada surat Al-Nisa dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa menyimaknya. Oke, yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 146 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim illal ladzina tabu wa aslahu wa 'tasimu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim, yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas dalam hal mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Subhanallah. Anakku, perlu diperhatikan pada Quran An-Nisa ayat 416 ini menjelaskan tentang ikhlas. Malah ini bulan puasa yang sering kali kita salah artikan ya. Jangan sesekali kalian malas untuk belajar, jangan sesekali kalian malas untuk membantu orang tua. Ikhlaskanlah hati kamu meskipun dalam keadaan puasa. Karena kenapa? Karena biasanya kalau hawa puasa kita itu pasti berat untuk menjalankan aktivitas, hawanya pasti mengajak untuk tidur. Memang benar, saya tidak memungkiri kalau an-naumu shaimun an-naumu as-shaimi ibadatun, an-naumu shaimu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi alangkah baiknya jikalau kita tidak tidur, melainkan kita gunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernuansa ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairi mahdhoh, seperti itu. Oke. Quran An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang anjuran agar umat Islam selalu ikhlas dalam beramal. Makna ikhlas ya, apa tuh ikhlas itu? Ikhlas itu adalah, kalau dilihat dari segi katanya, ikhlas itu adalah bermakna murni atau suci. Akhlaso yukhlisu ikhlasan, dari wajan af'ala
Kenapa kok kita disuruh ikhlas? Karena ikhlas itu merupakan suatu syarat mutlak diterimanya amal. Ini versi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kalian beramal kebaikan, jangan sekali kalian mempunyai niat untuk diowah, untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Innamal a'malu bin niat. Karena kenapa? Karena sahnya setiap ibadah itu tergantung dari niat kalian semua. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang kalian niatkan itu menyesuaikan, setiap yang kalian kerjakan itu menyesuaikan terhadap amal yang kalian atau niat yang kalian utarakan. Contoh, kalian sholat tarawih ke musola setiap malam pada bulan Ramadan, tetapi dalam benak kalian, dalam hati kalian ada tujuan untuk agar dinilai oleh orang lain sebagai anak solih, sebagai anak solihah, maka yang kalian dapat cuma pujian dari orang itu. Kalian tidak mendapatkan pujian dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ikhlas berarti itu bersih hati atau tulus tanpa mengharapkan balasan apapun ketika mengerjakan sesuatu selain ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu tidak dapat dipisahkan dari niat, ya. Niat yang baik dan ikhlas akan menghasilkan perbuatan yang baik dan ikhlas pula. Keikhlasan akan menjadikan hati tentram, ya, dan tidak merasa memiliki beban dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi ini semuanya berat. Meskipun berat, kita tidak boleh berputus asa. La ta'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena inna ma'al yusri yusra. Dalam setiap pekerjaan yang sulit itu ada kemudahan. Meskipun sulit apapun ikhlas, kalau kita mau berusaha, insya Allah kita akan mudah untuk menjalani ikhlas tersebut. Oke anak-anakku, selanjutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ya. Pada ayat ini kita disuruh oleh Allah untuk melaksanakan sabar. As-sabru diaun. Dalam sabar itu ada cahaya gilang gemilang. Setiap kali musibah yang kita terima, setiap kali nikmat yang kita terima, kita harus bersabar menghadapinya. Bersabar itu tidak hanya sebatas pada waktu kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan jika kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Bagaimana cara bersabarnya? Kita harus mengalokasikan nikmat itu untuk hal-hal yang baik dan kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya aku, maksudnya Allah, akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur atas nikmatnya, niscaya azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus bersabar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh saja nikmatil kesehatan, nikmatil shihah, ya. Coba bayangkan kalau satu organ saja kita tidak punya, bagaimana perasaan kita, bagaimana masyakohnya, bagaimana beratnya kita menjalankan aktivitas. Contoh saja, mohon maaf, jikalau kita nikmat berupa anggota yang berjumlah banyak sekali di badan kita dicabut oleh Allah. Contoh, mohon maaf, kita mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya diburamkan salah satu, niscaya kita akan kesulitan untuk melihatnya.
Maka dari itu nikmat berupa penglihatan yang sempurna harus kita sabarkan, harus kita gunakan untuk melaksanakan aktivitas yang baik. Kita gunakan untuk membaca Quran. Membaca Quran jangan tergesa-gesa, harus bersabar ya, seperti itu. Perlu diketahui, sabar itu apa tuh sebenarnya? Sabar itu adalah menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Berarti sabar itu mencakup semua komponen, baik secara fisikal maupun non fisikal. Kalau fisik kita mencegah dan juga menahan untuk berbuat negatif. Kalau dari segi hatinya, kita berusaha untuk menghindari sifat gundah, menghindari emosi. Dari sifat yang lain, lisan kita harus dijauhkan dari mengeluh, seperti itu anak-anakku. Maka dari itu kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan sabar. Oke, ini yang terakhir anak-anakku, Quran surat Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, anak-anakku, perlu kita kaji ulang lagi bagaimana alokasi harta yang kita miliki. Karena pada harta yang kita miliki ada sebagian dari orang-orang yang kurang mampu. Semoga kelak kalau kita diberi rezeki oleh Allah melimpah, kita termasuk dalam kategori orang yang bisa menafkahkan baik hartanya maupun bendanya. Oke, Ali Imran ayat 13 menjelaskan tentang perintah untuk memiliki sifat pemaaf. Karena salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah selalu memaafkan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas yang berarti setiap manusia pernah melakukan kesusahan dan juga kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesalahan tersebut hanya berhubungan dengan Allah, maka orang tersebut harus bertaubat kepada Allah. Tetapi jika berhubungan dengan sesama manusia, maka ia harus segera bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Item ini kalau kita bahasa Arabkan berupa hakul adam wa hakullah. Kalau hakullah itu kesalahan kita yang berkaitan, yang berhubungan dengan Allah. Kalau hakul adam itu adalah kesalahan kita yang berhubungan dengan sesama manusia, hubungan sosial kita kepada sesama, seperti itu. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menjaga hakullah dan juga hakul adam ini. Saya kalau kedua-duanya tercover, kita niscaya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke anak-anakku, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid. Nanti ayat-ayat yang sudah kita pelajari di atas berupa An-Nisa dan lain sebagainya, nanti kita cari hukum bacaannya, baik idhar halki, ifa hakiki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan juga hukum bacaan mim sukun, yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimin. Insyaallah minggu depan akan kami kupas tuntas masalah hukum-hukum bacaan yang ada pada item-item surat yang kita bahas tadi, ya. Oke anak-anakku, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk
evaluasinya untuk latihannya insya Allah minggu depan kalian akan mendapat latihan melalui link yang akan kami share kepada walasnya masing-masing. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Rozikin. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada kesalahan, Pak Rozikin minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga pada bulan ini kita dapat meraih Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.